Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai literatur terkait akuntansi pajak, aset tetap, dan aset tak berwujud. Sebelum kami mulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ayu Andira, yang kedua Siti Anugrawati, yang ketiga Resti Rahman, yang keempat saya sendiri Firdayanti Syamsuddin, dan yang terakhir Rastina. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian akuntansi perpajakan dan prinsip akuntansi perpajakan akan dibahas oleh saya sendiri Firdayanti Syamsuddin. Fungsi dari akuntansi perpajakan dan contoh perhitungan akuntansi perpajakan akan dibahas oleh saudari Resti Rahman. Pengertian aset tetap dan karakteristik aset tetap akan dibahas oleh saudari Siti Anugrawati. Contoh aset tetap dan perolehan aset tetap dan cara pencatatannya akan dibahas oleh saudari Rastina. Kriteria aset tak berwujud, jenis aset tak berwujud akan dibahas oleh saudari Ayu Andira. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu pengertian akuntansi perpajakan dan prinsip akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah cabang dari ilmu akuntansi. Ilmu ini akan membahas segala hal mengenai pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan dalam mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak atau WP. Istilah akuntansi sendiri tidak berlaku sebelumnya di dunia perpajakan. Lebih dikenal sebagai pembukuan. Namun seiring dengan perubahan zaman, sistem akuntansi menjadi kebutuhan tersendiri. Tidak ada hal signifikan yang membuat akuntansi pajak berbeda dengan akuntansi biaya. Hanya saja laporan yang dihasilkan adalah laporan pajak. Materi selanjutnya yaitu prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama, kesatuan setiap perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, seperti pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. Yang kedua, histori. Prinsip histori mewajibkan pencatatan keuangan yang real apabila perusahaan membeli sebuah aset seharga 200 juta, tetapi dalam proses negosiasi akhirnya didapatkan harga yaitu 180 juta, maka pencatatan yang harus dibukukan adalah senilai 180 juta karena inilah harga akhir yang dibayar. Yang ketiga, pengungkapan penuh pencatatan aktivitas keuangan harus informatif dan detail. Setiap detail ini akan membantu. Tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Saya Resti Rahman akan melanjutkan penjelasan materi tentang fungsi dari akuntansi perpajakan dan contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Fungsi dari akuntansi perpajakan adalah yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis dalam urusan perpajakan masa depan akan semakin mudah. Data pembayaran pajak menjadi bahan penilaian untuk kinerja perusahaan dalam periode sebelumnya, sehingga Anda akan dapat merencanakan bagaimana strategi ke depannya dalam urusan perpajakan. Yang kedua, analisis. Berfungsi sebagai data yang bisa dianalisis, berfungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu mendatang. Proses pengurusan pajak akan semakin mudah. Yang ketiga, publikasi menjadi cara untuk bisa memberikan laporan keuangan untuk investor atau keperluan publikasi lainnya. Laporan pajak yang baik akan bisa memberikan perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat, pembandingan. Dokumentasi mengenai data perpajakan setiap tahunnya akan sangat penting. Fungsinya adalah menjadi perbandingan yang bisa menunjukkan perkembangan pajak dari tiap periode. Inilah contoh perhitungan akuntansi perpajakan. Ada berbagai macam variabel yang harus dilengkapi sebelum menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, mulai dari PKP, PPh, dan lain-lain. Kita ambil contoh perhitungan pajak terutang. Rumusnya adalah sebagai berikut: 25% kali PKP atau pengusaha kena pajak sama dengan PPh
pajak perusahaan dan pajak perusahaan badan. PPH badan kurang PPH pasal 23 sama dengan utang pajak. PTA memiliki penghasilan kotor sekitar 50 miliar dengan PPH sekitar 2 miliar. PPH pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebanyak 200 miliar. Untuk mengetahui berapa PPK perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut berarti PKP PT berkah 50 miliar kurang 20 miliar sama dengan 30 miliar. Jadi pajak terutang PTA adalah 25% kali 10 miliar sama dengan 7,5 miliar. 7,5 miliar ini dikurang dengan 2 miliar dikurang dengan 1 miliar sama dengan 4,5 miliar. Itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai part 3. Ada 2. Yang pertama, pengertian aset tetap. Yang kedua, karakteristik aset tetap. Langsung saja, pengertian aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap ini memiliki sifat jangka panjang dan tidak langsung menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Berbeda dari barang inventaris, di mana perusahaan barang inventaris agar mereka bisa menjualnya kembali secara langsung atau bergabung ke dalam produk yang akan dijual. Tetapi jika Anda berpikir bahwa aset tetap atau barang seperti kursi atau meja sama dengan inventaris, maka Anda salah. Aset tetap merupakan barang yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dan dibeli atau disewa hanya sekali dalam beberapa tahun. Kemudian yang kedua, karakteristik aset tetap, di mana perusahaan membeli aset tetap dengan tujuan antara lain sebagai keperluan produksi atau pasokan barang atau jasa, penyewaan untuk pihak ketiga atau perusahaan itu sendiri yang menggunakannya. Istilah tetap dalam aset tetap menunjukkan bahwa aset-aset ini tidak akan habis dalam tahun akuntansi. Aset tetap biasanya memiliki bentuk fisik dan tercantum di neraca sebagai properti pabrik dan peralatan. Pada awalnya aset tetap termasuk sebagai aset dan kemudian lalu masuk ke dalam jenis transaksi akuntansi umum. Seperti yang pertama, ada yang namanya depresiasi berkala atau untuk aset berwujud atau amortisasi untuk aset tidak berwujud. Kemudian yang kedua, depresiasi penurunan nilai. Penurunan nilai jika nilai aset menurun di bawah nilai buku bersihnya. Kemudian yang ketiga, disposisi atau aset tidak memiliki nilai jual. Ketika perusahaan memperoleh atau membuang aset tetap, hal ini harus tercantum pada laporan arus kas pembalian aset tetap. Merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, sedangkan penjualan aset tetap merupakan arus kas masuk. Jika nilai aset jatuh di bawah nilai buku bersihnya, maka aset tetap mengalami penurunan nilai. Dengan begini, nilai aset tetap yang tercatat di neraca harus sesuai ke bawah karena nilainya terlalu tinggi dengan nilai pasar. Kemudian ketika aset tetap telah mencapai akhir masa pakainya, biasanya aset tersebut akan perusahaan jual untuk memperoleh nilai sisa yang merupakan nilai estimasi aset jika aset tersebut dipecah dan dijual sebagian. Dalam beberapa kasus, aset dapat menjadi usang dan tidak ada. Beberapa kasus, aset dapat menjadi usang dan tidak ada nilai jual. Jika hal ini terjadi, maka biasanya perusahaan akan mendonasikan aset tanpa memperoleh imbalan. Namun, jika jual atau tidak, aset
tersebut harus hilang dari laporan keuangan karena perusahaan tidak lagi menggunakan aset tersebut. Sekian dari saya persilahkan pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastina dengan NIM 20203862201001 akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu bagian 4, contoh aset tetap dan perolehan aset tetap dan cara mencatatnya. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu contoh dari aset tetap. Yang pertama ada tanah, kedua bangunan kotor, ketiga kendaraan, 4 pabrik, 5 mesin manufaktur, 6 perabotan. Banyak aset tetap yang cukup portable untuk secara rutin pindah ke dalam bangunan perusahaan atau di luar gedung. Dengan demikian, komputer atau laptop dapat termasuk sebagai aset tetap selama biayanya melebihi batas kapitalisasi. Adapun cara perolehan aset tetap dan cara mencatatnya. Yang pertama ada pembelian tunai. Aset tetap yang perusahaan peroleh dari hasil beli secara tunai harus masuk ke dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang perusahaan keluarkan. Jumlah uang yang keluar untuk memperoleh aset tetap termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang keluar agar aset tersebut bisa dipakai. Contoh, perusahaan membeli mesin seharga 60 juta. Biaya tambahan yang terkait meliputi PPN sebesar 6 juta, premi asuransi sebesar 500.000 dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.500.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga beli 60 juta, PPN 6 juta, premi asuransi 500.000, biaya pemasangan 1.500.000, harga perolehan sebesar 68 juta. Yang kedua ada pembelian kredit. Apabila aset tetap perusahaan peroleh dari pembelian kredit, maka dalam harga perolehannya tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik secara jelas-jelas atau tidak tersendiri harus keluar dari harga perolehan dan bebannya sebagai biaya bunga. Contoh, perusahaan membeli sebuah kendaraan secara kredit seharga 300 juta. Sebagian mereka bayar secara tunai sebesar 100 juta dan sisanya mereka bayar secara berangsur dalam 10 bulan dengan biaya bunga sebesar 10%. Catatan sederhananya, di awal transaksi adalah biaya perolehan kendaraan 300 juta, kas ada 100 juta, utang perusahaan sisa 200 juta, biaya angsuran per bulan 10 kali 20 juta, biaya bunga 10% dikali 10, 300 juta, kas ada 100 juta, utang perusahaan sisa 200 juta, biaya angsuran per bulan 10 kali 20 juta, biaya bunga 10% dikali 10 bulan, hasilnya 20 juta. Yang ketiga, tukar dengan surat berharga. Aset tetap yang perusahaan peroleh melalui pertukaran dengan surat berharga nantinya akan tercantum dalam buku besar sesuai dengan harga pasar saham. Apabila harga pasar surat berharga dan aset tetap yang mereka tukar tidak ada yang tahu, maka nilai pertukarannya harus pemimpin perusahaan sendiri yang menentukan. Nilai pertukaran ini guna sebagai dasar pencatatan harga perolehan aset tetap dan nilai-nilai surat berharga yang perusahaan keluarkan. Adapun contoh dari tukar dengan surat berharga yaitu misalkan ada sebuah tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta. Diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya
yang dibayarkan kalau ada dikapitalisasikan sebesar harga pasar aset baru yang diterima. Adapun contohnya yaitu perusahaan ingin menukar mobil lamanya dengan nilai buku 135 juta dari harga pokok sebesar 150 juta. Akumulasi penyusutannya itu sebesar 15 juta dan harga pasar wajarnya sebesar 160 juta. Perusahaan harus membayar uang kas sebesar 10 juta untuk dapat ditukar dengan mobil baru dengan harga pasar wajar sebesar 170 juta. Jurnalnya itu sebagai berikut. Harga pasar wajar mobil lama yaitu 160 juta. Nilai buku mobil lama sebesar 135 juta. Total keuntungan yang tidak diakui sebesar 25 juta. Harga pasar wajar mobil baru sebesar 170 juta sebesar 135 juta. Total keuntungan yang tidak diakui sebesar 25 juta. Harga pasar wajar mobil baru sebesar 170 juta. Kas yang dibayarkan sebesar 10 juta. Dasar nilai yang dihitung sebesar 145 juta. Yang kelima, dapat dari hadiah atau donasi. Akuisisi aset yang berasal dari sumbangan juga disebut sebagai transfer timbal balik karena transfer satu arah, sehingga depresiasi aset tetap yang diterima sebagai hadiah yang dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Contohnya, perusahaan mendapatkan hadiah tanah sebesar 80 juta, di mana tanah tersebut mempunyai harga wajar sebesar 110 juta. Jurnal transaksinya adalah harta donasi 110 juta, tanah seharga 180 juta, dan keuntungan yang didapat sebesar 30 juta. Yang keenam, perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Perusahaan sering membuat sendiri aset tetapnya seperti gedung, alat-alat, serta perabotan. Selanjutnya, perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Biaya overhead biasanya termasuk listrik, asuransi peralatan, dan pengawas pabrik. Selain itu, untuk memudahkan Anda mencatat perolehan, penjualan, dan depresiasi aset tetap, pertimbangan untuk menggunakan sistem akuntansi otomatis. Perangkat lunak akuntansi yang lengkap memungkinkan untuk menghitung, mencatat, melacak, dan memprediksi seluruh transaksi yang berkaitan dengan aset secara instan, akurat, dan efisien. Itulah tadi mengenai aset tetap dan cara perolehannya yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kelima sekaligus materi terakhir dengan kelompok kami, yaitu kriteria aset tak berwujud dan jenis aset tak berwujud. Yang pertama, kriteria aset tak berwujud. Aset tak berwujud seperti namanya tidak memiliki substansi fisik atau tidak memiliki wujud fisik. Namun, aset tersebut tetap dapat memberikan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Pencatatan aset tak berwujud berbeda dengan aset berwujud, karena perusahaan hanya mencatat senilai harga perolehannya. Dilansir dari Lumen Learning, perusahaan memasukkan hanya biaya pembelian langsung dalam biaya perolehan aset tak berwujud. Biaya perolehan tidak termasuk biaya pengembangan internal atau penciptaan aset tersebut. Oleh karena itu, jika aset tak berwujud dibuat secara internal, maka tidak ada biaya pengeluaran sama sekali dalam neraca. Selanjutnya, beberapa aset tak berwujud memiliki masa kebermanfaatan yang tidak terbatas. Namun, ada juga yang masa kebermanfaatannya dianggap berbatas. Aset
jenis biaya aset tak berwujud yang menjadi beban atau tidak berguna lagi bagi perusahaan. Amortisasi dilakukan dengan mendebit beban amortisasi dan mengkredit akun aset tidak berwujud. Selanjutnya, jenis aset tak berwujud. Yang pertama, hak paten. Dilansir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, paten adalah hak eksklusif investor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Di Indonesia, hak paten diberikan selama 20 tahun pada perusahaan, sedangkan paten sederhana diberikan selama 10 tahun. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta atas hasil karyanya. Hak cipta dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh orang lain sesuai dengan kepekaan yang berlaku. Yang ketiga, merek dagang. Berupa merek yang digunakan pada suatu produk yang diperdagangkan. Merek dagang berupa suatu desain, logo, simbol, maupun ekspresi yang mewakili suatu perusahaan tertentu yang dapat memberikan nilai jual suatu produk. Merek dagang memiliki masa kegunaan yang tidak berbatas, sehingga jarang diamortisasi. Yang keempat, franchise. Dilansir dari Investopedia, franchise adalah jenis lisensi yang memberikan penerima waralaba akses ke pengetahuan bisnis, proses, dan merek dagang milik pemilik waralaba. Franchise biasanya didapatkan dengan membayar biaya awal dan juga tahunan kepada suatu perusahaan pemilik waralaba. Yang kelima, leasehold. Leasehold dalam ilmu akuntansi disebut dengan aset yang dapat disewakan. Leasehold pada umumnya memberikan keuntungan pada perusahaan sehingga jarang sekali diamortisasi. Meskipun begitu, leasehold biasanya mewakili biaya perawatan maupun biaya perbaikan yang dicatat dalam perbaikan aktiva yang disewa. Yang terakhir, goodwill. Dilansir Lumen Learning, goodwill adalah nilai tidak berwujud yang melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan. Goodwill yang diperkirakan umurnya tidak terbatas akan dicatat dengan dasar harga perolehannya. Jadi, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.